Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat bertemu Waalaikumsalam kembali warahmatullahi. Sobat Literasi dengan saya Caroni Ali. Kali ini kita udah ada di segmen mengenai bedah buku dan bedah buku yang akan saya bedah itu adalah buku dengan judul Hidup Makin Berarti dengan Bimbingan Nabi. Nah, teman-teman Sobat Literasi, cuman agak sedikit berbeda nih. Seperti biasa, karena bedah buku ini aku nggak akan hanya sekedar membedah buku tapi sendiri, tapi uh, kita sudah terhubung dengan penulis dari buku Hidup Makin Berarti dengan Bimbingan Nabi ini dengan Bapak Ramdhani Abdurrahim. Betul ya Pak ya? Halo, Oh, selamat pagi Pak selamat Ramdhani. pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak, ini bukunya benar ya Pak ya, dengan judul Hidup Makin Ya, Berarti betul, betul. Bimbingan Nabi karya Pak Ramdhani Abdurrahim dan HS Fikri. Betul ya Pak ya? Betul, betul, betul. Iya. Ini sebelumnya boleh saya tanya dulu, ini Bapak mungkin berasal dari mana dengan latar background seperti apa? Mungkin bisa share ke Sobat Literasi yang nonton pada hari Oh ini ya, nih. Boleh silakan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, saya berterima kasih banyak kepada pihak penerbit Adab di Iya. Indramayu ya. Mudah-mudahan makin sukses berkah yang Iya. telah membantu menerbitkan buku kami ya. Ini kami susun berdua, saya sendiri dan juga Mas Hasanul Fikri. Iya, Masya Allah. Eh, kami berdua eh, domisili di Bandung. Hanya kebetulan Mas Hasanul beberapa bulan lalu sudah mutasi kerjanya ya ke Jakarta. Jadi Oh kami iya. dulu berdua ya. Jadi kalau asli ya dari Bandung ya, Mas Hmm. Mas Ali ya, Oh, Bandung ya, iya domisili. oh. Itu mungkin untuk profil singkat. Kebetulan Mas Hasanul Fikri mungkin ini hanya bisa memantau karena ada kegiatan di luar, tapi insya Allah ikut itu. Iya, nggak apa-apa Pak. Ya, ikut ikut hadir. Oke. Kita langsung aja ke pertanyaan mengenai bedah bukunya nih ya Pak ya. Oke, jadi bukunya ini kan lebih ke temanya ini religi banget ya Pak ya, gitu dengan Betul, hidup betul. dengan bimbingan Nabi yang memang di generasi-generasi yang sekarang juga memang bimbingan-bimbingan dari para Nabi ini memang nggak boleh hilang sama sekali gitu, karena memang tuntunan untuk hidup gitu ya Pak ya. Ya, betul. Nah, kira-kira nih Pak, saya mau tanya, kenapa sih Bapak ini menulis buku ini gitu? Apa sih yang melatar belakangi Bapak saya harus menulis buku ini gitu bareng kakak speaker ini. Boleh Ya. di-share? Baik, latar belakang kenapa saya bersama Mas Hasanul Fikri, Mas HS Fikri ya di buku ini. Jadi yang pertama kami melihat masih banyak umat Islam khususnya dari kalangan awam ya, jadi tidak mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah SAW ya, yang terhimpun di hadis. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan cukup familiar gitu ya, sering dibaca, minimal pernah mendengarkan lantunan ayat-ayatnya. Tidak demikian dengan hadis ya. Itu yang pertama gitu. Padahal hadis-hadis Rasulullah ya dalam hal ini as-sunnah ya, itu dasar hukum umat Islam ya dalam melaksanakan ajaran Islam setelah Al-Quran gitu. Ada dua. Dan kemudian yang kedua pertimbangannya berbeda dengan Al-Quran ya yang 6 ribuan lebih ayat, hadis-hadis Rasul itu sangat banyak itu. Seperti Musnad Imam Ahmad itu kan sampai sampai 1 juta ya disebutkan hadis-hadis itu. Nah, karena banyaknya sangat banyak ya jumlah hadis-hadis ini, sedangkan apa derajat hadis juga minimal ada 4 gitu ya, ada yang soheh, ada yang hasan, ada yang doib, ada yang maudhu. Jadi kami tergerak untuk menghimpun beberapa hadis pilihan gitu. Dan kami semaksimal kemampuan kami untuk saat ini baru bisa menghimpun 100 hadis-hadis pilihan ya dengan bantuan penerbit adab ya. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini bisa berlanjut ya. Amin, pasti Pak. Penerbit adab bisa memfasilitasi gitu ya. Ya, Mudah-mudahan ini
diterima oleh umat Islam dengan baik. Jadi itu Mhm. yang pertimbangannya. Kemudian yang paling penting juga ini ada dua hal ya. Ini karena hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini kami menyusun itu ya dengan niat lillahi taala sebagai bentuk kecintaan kami khususnya kepada Rasulullah SAW gitu ya untuk menjaga dan mengamalkan ajarannya ya hadis-hadis Rasulullah gitu walaupun kami hanya mampu menghimpun dalam buku ini hanya 100 tema gitu 100 hadis mudah-mudahan ini bernilai gitu ya dengan Amin. tentunya semua pihak ya termasuk penerbit Adam yang memfasilitasi kemudian Pasti. yang terakhir juga kaitannya apa namanya untuk menyemarakan ya siar Islam dakwah Islam melalui literasi ya, melalui buku ya walaupun sekarang ya, apa era internet gitu ya Iya. web Cara tapi digital banget. menurut saya ya buku tetap ini tetap punya nilai lebih lah tetap itu ya. Nah, mungkin itu pertimbangan-pertimbangannya intinya bahwa kami sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah semaksimal kami apa namanya bisa menyusun menghimpun hadis-hadis ya inilah hasil karya kami gitu. Itu mungkin pertimbangan kenapa menulis buku. Iya, berarti memang dari beberapa poin yang sudah Bapak sebutkan itu memang berdasarkan karena kayak kesadaran bahwa kalau Al-Quran kan udah terlalu maksudnya familiar banget Ya gitu, sangat familiar. diakses juga dengan mudah gitu untuk dibaca Betul, Al-Qurannya gitu. Cuman memang yang betul. ibarat katanya agak mungkin jarang atau tersentuh apa itu adalah dari hadis-hadis itu yang banyak banget itu yang membuat Bapak dengan Pak HS Fikri ini tergerak untuk Ya menulis. banyak banyak. Betul ya Pak ya? Betul. Ya betul Nah, betul. nah, untuk pertanyaan kedua nih Pak, dari kesadaran seperti itu dan juga poin-poin yang lainnya, ini kira kan menulis buku itu nggak gampang ya Pak. Pasti ada proses-proses yang, aduh rumit lah, pasti Bapak udah lebih tahu lah gitu ya kan. Itu Ya. idenya dari mana Pak? Untuk bisa akhirnya kayak nemu ide, oh nulis buku ini, tapi langsung kayak lancar, ya udah kita benar-benar harus menyelesaikan buku ini untuk sampai bisa terbit gitu. Itu idenya dari Ya. mana Pak? Jadi setidaknya kami juga sebelumnya pernah menulis buku ya, alhamdulillah dan diterbitkan oleh beberapa penerbit. Jadi kalau melihat buku-buku Islam itu cenderung formal gitu ya, Ya, formal sangat berat lah kesannya gitu ya. ya, Namun belakangan ini kami melihat banyak juga penerbit-penerbit di Indonesia yang menerbitkan buku-buku yang sederhana, simpel. Saya sebutkan saja misalnya buku saku gitu ya, buku saku baik itu tema keimanan, tema ibadah, akhlak dan yang lain-lainnya. Jadi dari situ apa ide kami muncul, kenapa hadis-hadis yang sangat banyak ini, sangat banyak itu tidak kita impun gitu ya ya, dalam ya. dalam satu buku yang simpel, walaupun ribuan hadis, tapi intinya kan tetap apa berporos kepada keimanan, Betul. ibadah, akhlak dan apa ya kelembutan hati lah sebagaimana bab di buku ini. Jadi Iya. melihat melihat buku-buku sebelumnya gitu ya. Jadi idenya kami apa terapkan jadilah buku seperti ini gitu ya. Ya ini mungkin mirip buku saku ya tapi ya, agak tebal gitu. Yang penting Mungkin ke depan manfaatnya itu ya Pak ya. Yang penting manfaatnya bisa ya lebih itulah gitu. manfaatnya. Nanti mungkin bantuan penerbit Adam Ya, kira-kira apa yang lebih apa lebih mudah dicerna oleh pembaca mungkin bisa memberikan masukan kepada kami iya untuk Pak. menyusun lebih bagus. Luar biasa banget nih Bapak. Karena apa membuat ide itu kadang kan memang muncul di awal doang gitu kan. Sedangkan menulis buku ini kan harus punya kadang ada gangguan, kadang ide itu naik turun gitu. Tapi bisa sampai sekonsisten itu untuk bisa Ya, sampai menyelesaikan gitu buku ini sampai bisa diterbitkan luar biasa banget sih Pak. Tapi ada pertanyaan lagi nih ya Pak ya. Nah, itu kan dari alasan kenapa sebelumnya menulis buku ini, terus ada pertimbangan latar belakang yang sudah Bapak juga sebutkan, itu kenapa pada akhirnya nih ya Pak ya, Bapak itu memilih gitu, memilih untuk kenapa mengambil judul bukunya itu seperti ini gitu, hidup makin berarti dengan bimbingan Nabi betul. gitu. Kenapa coba Pak? Kita ingin tahu nih Ya, gitu. Silakan Pak. ya jadi apa ya jadi apa namanya kami berusaha untuk menyesuaikan dengan perkembangan gitu ya dunia literasi lah Menyesuaikan penerbitan juga. buku. Jadi ya ya menyesuaikan.
walaupun isinya berkelas, berkualitas, tapi kalau kesan pertama itu kan membuat orang malas gitu ya membaca buku. Jadi selama ini kan kalau khususnya untuk buku-buku yang bertema hadis gitu, ya, judulnya itu kan apa ya udah biasa ya, udah apa namanya ya formal juga. Sebut Betul. saja misalnya kumpulan 100 hadis pilihan, sudah itu aja misalnya tentang ibadah. Nah, jadi kami Gambarnya seperti apa gitu, makanya Bapak ngambil judul ini kan. betul, jadi kami tertarik itu kan hadis itu untuk sebagai pedoman hidup kita gitu ya, agar kita intinya hidup bahagia, sukses dunia dan akhirat. Berarti kalau yang sukses dunia akhirat itu kan hidup kita berarti lah gitu ya. Jadi Iya. itulah apa namanya, kenapa judul ini diambil gitu. Kemudian apa namanya, ada apa ya di judul ini, hidup makin berarti. Berarti kalau kita mengamalkan hadis-hadis yang ada di dalam buku ini, sudah pastilah ya kalau mengamalkan dengan benar gitu, kita akan bermakna, hidup kita berarti, dan tujuan akhir sukses dunia, bahagia dunia dan akhirat gitu ya. Kemudian juga apa namanya, di bagian judul ini kan memetik petunjuk dan hikmah kehidupan. Oleh karena itu di dalam buku ini ada, selain teks hadis itu, ada apa subtema petunjuk dan hikmah hadis. Itulah yang bisa kita atau para pembaca bisa terapkan gitu. Jadi tidak hanya sekedar teks hadis dan terjemahan, itu kan sangat umum, tapi ada petunjuk dan hikmah hadis. Apa pesan-pesan utama dari hadis tersebut? Nah, itu kaitan dengan judul. Itu mungkin Mas Salah Carlani satu ini ya. kenapa mengambil judul ini gitu ya Pak ya. Iya betul, latar belakang judul itu. Oke, luar biasa banget Pak. Baru 3 pertanyaan aja ini udah saya membayangkan posisi Bapak nih dan juga Pak HS sebagai penulis yang menyelesaikan ini. Wah, ini antara kalau tidak ada apa ya maksudnya keyakinan untuk yakin bisa menyelesaikan bisa aja bisa berhenti di tengah jalan. Jadi ini luar biasa banget sih Pak untuk kita kan juga nanti ditonton nih sama Iya, penulis-penulis baru juga untuk bisa alhamdulillah. potensi dari Bapak untuk menyelesaikan buku ini gitu. Nah, pertanyaan yang berikutnya nih Pak, yang nyambung juga dengan tadi saya sudah ulik sedikit, tantangannya nih Pak, tantangan dalam menulis buku ini apa sih Pak? Selain tadi udah saya udah membayangkan keriuhannya gitu ya untuk menyelesaikan buku ini tuh aduh gitu. Itu apa menurut Bapak tantangannya untuk menyelesaikan buku ini Pak? Ya, tentunya bukan hanya buku tema agama ya, semua semua penyusunan buku juga banyak tantangannya ya. Ya. Sebelum ke buku ini, saya juga pernah buku pertama dulu tahun 2016. Pernah saya sampai apa 2 bulan stagnan gitu. Saya sudah niat ini tidak saya lanjutkan gitu. Nah, karena berbagai tantangannya di waktu itu. Nah, ini juga di buku ini, di penyusunan buku ini, kami ya berdua dengan Mas AS Fikri itu setidaknya ada 3 tantangan gitu yang apa namanya, ya membuat kita kadang down gitu ya. Down Ya. artinya ini ya gitu apa, nanti aja lah gitu menyelesaikan. Jadi yang Ada pertama itu ya, dari situ mungkin gitu ya ya Pak ya. kendala. Jadi yang pertama itu memilah dan memilih hadisnya. Tadi kan saya sebutkan sangat banyak ya, ribuan bahkan puluhan ribu hadis itu. Mana yang harus dipilah dan dipilih gitu ya. Sehingga apa namanya jadi 100 ya. Jadi itu tantangan memilah dan memilih. Jadi misalnya periode ini sudah ada nih, tapi ada yang lebih inilah lebih penting. Nah itu Itu jadi bahan pertimbangan untuk banyak diolah. pertimbangan betul untuk diolah mana yang kira-kira sangat penting untuk umat. Itu yang pertama gitu ya, memilah. Dan kemudian yang tak kalah beratnya juga bagi kami, mengecek teks hadis ya, mengecek teks hadis dalam hal ini apa ya, bahasa hadis itu matan isi hadis. Kalau Al-Quran kan apa namanya, bukan standarnya udah dari Rasulullah SAW juga teksnya sama sampai akhir zaman. Kalau Betul. hadis itu berbeda. Kadang Imam Bukhari dengan Imam Muslim itu ada sedikit Perbedaan. redaksinya yang berbeda. Nah, jadi kami memilih ya, memilah tadi kan yang paling apa ya, yang paling tepat lah, yang paling tepat dan yang paling pendek mudah dicerna gitu. Jadi Oke. mengecek teks hadis gitu ya. Ya. Teks yang khususnya yang berbahasa Arabnya ya, teks Arab, tulisan Arab. Dan kaitannya dengan yang ketiga tadi, misalnya sudah kami sudah menemukan teks yang paling pas. Nah, yang ketiga ini kan buku berbahasa Indonesia.
berarti harus terjemahan bahasa Indonesia. Nah, terjemahan hadis juga kami kami apa melihat bahwa di beberapa buku referensi ya, dalam hal ini kami mengambil referensi utama untuk menyusun buku ini adalah apa namanya Riyadus Shalihin ya, kitab Riyadus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah. Jadi kami menggunakan ada tiga referensi ya, kitab Sarah Riyadus Shalihin, dan itu penyusunnya tiga orang yang berbeda. Ternyata cukup banyak terjemah terjemah dari satu hadis yang sama berbeda gitu, Oh, berbeda-beda. Nah ini kan tantangan. tantangan gitu, tantangan. Sedangkan kan apa namanya pembaca itu dari berbagai kalangan. Betul. Misalnya kami kasih contoh kata yang sederhana aja, kamu dan kalian gitu. Oh iya, itu kadang jadi perdebatan Ya, takutnya gitu ya Pak ya. Jadi betul ya. Ya kalau kamu kan kayak identik single satu orang gitu. Tapi kalau kalian ya, kalian banyak. Misalnya hadisnya apa ya? Misalnya setiap kamu itu adalah pemimpin, tapi di terjemahan yang lain setiap kalian adalah pemimpin. Kulukum roin. Kalau teks hadisnya ya bahasa Arabnya satu, tapi terjemahannya beberapa penerbit kan mengambil mana yang paling ini sesuai dengan apa ya kebijakan penerbit secara masing-masing. Betul gitu ya. Jadi itu jadi ada tiga. Yang pertama memilah mana hadis-hadis yang akan kami pilih. Kemudian yang paling penting ini adalah matan hadisnya gitu. Kami ulang-ulang gitu ya. Takut ada yang yang keliru. Yang terakhir itu terjemahannya supaya mudah dipahami dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. ya, Itu mungkin tantangan yang paling utama ya, selain yang lainnya mungkin kesibukan-kesibukan kami gitu ya. eh, Pending dulu gitu untuk menyusun buku ini. berarti Itu mungkin tantangan secara ini ya. sih Pak. Maksudnya dari tiga-tiganya itu juga sebenarnya itu masih ada banyak lagi tantangan kayak mungkin Ya, kesibukan, sempat down. Dan salah satu tantangan terbesar adalah saking banyaknya nih hadis-hadis yang perlu untuk betul ya. direfleksikan dengan bahasa yang bisa diterima secara umum semua Iya, kalangan. iya Itu betul. jadi tantangan tersendiri bagi Bapak dan juga Pak HS Fikri sebagai Iya, penulisnya menyelesaikan ini gitu ya Pak ya. betul. Oke Pak, terus ini nih ya Pak ya, ada pertanyaan berikutnya lagi. Ini kan kita tadi dari awal sampai di poin ini kan kita membahas tentang kayak eh, ini buku tentang bertemakan religi, terus dengan bahan yang udah diolah itu dari banyaknya hadis-hadis gitu ya Pak ya. Yang perlu untuk dipilih itu biar lebih relevan dengan judul buku dan juga untuk targetnya gitu. Nah, sebenarnya nih Pak, kalau boleh tahu ya Pak, ini buku ini secara apa ya? Khusus gitu atau menjorok ini membahas apa sih Pak dari buku ini gitu dari judul buku Hidup Makin Berarti dengan Bimbingan Nabi ini diarahkan dikhususkan ini buku sebenarnya membahas apa sih boleh Pak di sharing Betul. Jadi kalau kita secara lihat ya gitu, spesifik ya. Jadi sesuai judul kan ini apa namanya hidup makin berarti dengan bimbingan ya. Bimbingan itu kan artinya petunjuk ya. Jadi petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW itu kan untuk seluruh aspek kehidupan ya. Seluruh aspek kehidupan itu baik ibadah yang mahdoh kepada Allah maupun ibadah sosial. Kemudian para ulama akan membagi setidaknya tentang akidah, ibadah, akhlak, dan nah ini kami tambahkan ya kelembutan hati ya. Jadi ada hadis-hadis yang di luar tema akidah, di luar tema ibadah dan akhlak, kami kelompokkan ke dalam kelembutan hati. Jadi 100 tema ya dalam buku ini wow dibagi dalam 4 bab, itu petunjuk untuk kita lebih baik dalam akidah ya. Seperti misalnya bagaimana agar kita keimanan kita kepada Allah benar dan mendatangkan manfaat ya. Tentunya manfaat apa namanya pahala gitu. Kemudian ibadah juga beberapa ibadah yang pokok lah. Tentunya misalnya rukun Islam, kemudian fadilah-fadilah yang ibadah sunnah kami sertakan juga di sini. Kemudian tentang akhlak ya ini berkaitan dengan apa namanya adab-adab kita dengan sesama. Dan ini itu kan kalau yang tiga akidah, ibadah, akhlak itu udah biasa lah gitu ya. Nah, ini kami tambahkan bab kelembutan hati. Nah, ini artinya apa hal-hal yang supaya hati kita itu lebih apa ya lebih lembut ya apa namanya lebih gitu menerima hidup biar makin betul sebagai gitu ya contoh ya ini ada hadis misalnya apa ya apa namanya
dunia itu penjara bagi orang mukmin gitu, Oh, dan surga bagi orang kafir itu kan kepada hati kita akan lemut gitu ya kalau bisa memahami kandungan hadis tersebut. Nah, itu salah satu contoh, makanya nih di bab 4 kami tambahkan atau kasih apa temanya itu kelembutan hati. Jadi itu iya. 100 tema ini menyangkut semua aspek kehidupan vertikal dan horizontal ya. Kira-kira Oke. seperti itulah ya. Jadi lebih secara menjoroknya sih kehidupan, tapi kehidupan yang dimaksud ini adalah ada beberapa aspek juga yang mungkin Betul jangan ya. sentuh atau sadari gitu, bahwa semua solusinya ada di buku ini gitu ya Pak Ya, ya. ya, ya, betul betul sekali. Terus ini Pak ada pertanyaan nih gitu, selain dari beberapa tadi pertanyaan yang udah Bapak sebutkan dari cara ide, menulis, tantangan dan lain sebagainya, termasuk di dalam isi buku ini membahas apa gitu. Nah, pertanyaannya nih Pak, kenapa gitu orang ini harus bisa membeli atau memiliki buku ini? Apa yang membedakan gitu buku ini dengan buku-buku yang di luar sana yang memiliki tema yang sama gitu, religi atau mungkin spesifik membahas kehidupan juga gitu. Tapi yang membedakan banget dengan buku ini dengan yang lain itu apa sih Pak? Harus banget nih orang punya buku ini gitu Pak. Gimana Pak? Jadi di dalam buku ini kami mengupas intisari pokoknya gitu ya. Jadi lebih kepada apa, bukan tekstual tekstual ya, tekstual hadis atau formalitas hadis, tapi lebih dari itu kepada konseptual konteksnya gitu ya, apa namanya, muatannya. Kalau dilihat ya di dalam buku ini, sebelum kami memaparkan teks hadis, tulisan Arabnya ya dan terjemahan, jadi ada prolog dulu gitu ya, prolog dulu supaya sebelum masuk ke hadis yang disebutkan itu, pembaca itu tergugah gitu ya. Seperti tadi apa namanya, dunia itu penjara bagi orang mukmin, itu apa dulu ininya, prolognya gitu. Nah, Berbeda dengan buku-buku lain tentang ya hadis lah misalnya. Jadi misalnya judul langsung teks hadis gitu. Di nah, bawahnya penjelasan. Nah, kalau kami ada ada prolog dulu, kemudian teks hadis, dan kemudian nah di bawahnya tadi ada petunjuk dan hikmah. Jadi kalau hikmah itu artinya untuk apa namanya, menambah keimanan kita. Kalau ada dari hadis tersebut yang bisa diaplikasikan ya, nah itu ada petunjuk hadis itu. Jadi harus bagaimana ya? Seperti tadi apa hadis apa, dunia penjara bagi mumin, berarti apa, kita harus apa namanya hidup memiliki konsep zuhud gitu misalnya seperti itu, jangan terlalu mencintai. Nah, jadi perbedaannya seperti itu menurut kami. Kemudian yang kedua, kaitan dengan teknis penyusunan bukunya, berarti ini menurut kami tuh ini cukup ringkas gitu ya, dan tidak terlalu tebal gitu ya. oke. Kemudian mudah dipahami lah, jadi ada hikmah dan petunjuk itu poin satu, poin duanya, poin tiganya, dan seterusnya gitu. Jadi apa, sistematik lah gitu ya, lebih sistematik. Iya, Itu mungkin apa namanya, uh, gugahan supaya umat Islam memiliki buku ini gitu ya. iya, betul. Tertarik lah gitu ya. Ini Kalau dari Allah. yang saya tangkap sih ya Pak ya, maaf. Berarti dari yang saya tangkap ya Pak ya, dari penjelasan Bapaknya, berarti alasan kenapa orang harus membeli buku ini atau orang harus memiliki buku ini gitu, meskipun di luar sana ada banyak-banyak buku yang tema serupa Ya, gitu, dengan judul yang hampir sama, mungkin bisa membahas tentang kehidupannya gitu ya Pak ya. Tapi mungkin dari yang saya tangkap dari penjelasan Bapak, berarti buku ini yang membedakan dengan buku yang lain itu adalah buku ini sudah dijelaskan secara detail, tetapi dia dengan konsep yang ringkas, dengan sesuatu yang bisa lebih ekonomis gitu. Jadi tidak terlalu tebal, tapi di dalamnya ini ilmunya tuh banyak banget gitu. Karena sudah dirumuskan, sudah dipilah pilih mana yang memang harus direlevansikan ke semua orang untuk bisa harus memiliki buku ini. Seperti itu ya Pak ya. ya, Oke. Baik Pak, ini ada satu pertanyaan lagi Pak. Satu pertanyaan lagi. Eh, Kira-kira Kak, selain tadi pertanyaan sebelumnya, kenapa alasan orang harus memiliki buku ini atau harus membeli buku ini? Nah, menurut Bapak, buku ini itu cocoknya targetnya atau segmentasinya itu untuk siapa sih Pak? Gitu. Boleh dijelaskan Pak? ya. Secara Baik. Tentunya tadi berangkat dari pertimbangan kenapa kami menyusun buku ini kan supaya umat Islam ya, khususnya dari kalangan awam,
bisa lebih mudah memahami hadis-hadis yang sangat penting untuk kehidupan. Iya, Berarti semua muslim ya, intinya semua muslim gitu ya. Artinya masyarakat dari kalangan manapun eh, sangat layak gitu ya, cocok untuk memiliki buku ini. Dan segmen yang apa namanya, tentunya kalau dikerucutkan tetap ada segmentasi lah gitu ya. Jadi sasaran tembak lah dalam tanda kutip nih, khususnya dari pelajar dan mahasiswa gitu ya. Ini bisa dijadikan apa ya, salah satu referensi ajar gitu ya bagi khususnya pelajaran-pelajaran hadis gitu ya. betul. Jadi apa, di dunia pendidikan lah maksud kami gitu. Bisa dijadikan acuan. Oke, siap, baik, Pak. Iya, Tapi sebenarnya buku ini memang dikhususkan untuk siapapun juga boleh untuk membeli gitu betul. ya. Iya, iya. Yang paling ada segmentasi khususnya lagi mungkin bagi para pelajar atau mahasiswa juga untuk bisa lebih Iya, memahami banyaknya hadis-hadis yang mungkin kadang jarang betul. tersentuh, jarang dibaca. Iya, Dan memiliki buku ini aja itu udah ringkas dan udah direlevansikan terutama untuk membahas kehidupannya ini yang betul. sesuai dengan bimbingan para nabi gitu ya Pak Iya, ya. betul, betul. Baik Pak, luar biasa banget dari pertanyaan satu sampai di pertanyaan tujuh ini luar biasa banget karena saya secara pribadi pun ya Pak ya mendengarkan gitu penjelasan dari Bapaknya untuk sampai dari buku ini diproses gitu dari cara untuk memilah dan memilih dari hadis-hadis yang perlu untuk dibukukan gitu itu luar biasa banget gitu Pak. Eh, ini satu pertanyaan aja sih Pak, satu pertanyaannya aja dari Bapak nih secara personal ya Pak, di luar dari eh, buku ini gitu. Menurut Bapak nih setelah sukses menerbitkan buku di penerbit adab secara pribadi, bagaimana pendapat Bapak nih tentang penerbit adab gitu setelah sukses bukunya Bapak diterbitkan juga gitu di penerbit adab ini penilaiannya untuk kita seperti apa Pak? Biar kita juga bisa mungkin ada jadi bahan untuk bisa lebih evaluasi, memperbaiki diri untuk kedepannya gitu Pak. Boleh Ya, Pak? saya dua kata aja mungkin ya. Profesional dan amanah lah gitu. Oh ya, Masya Allah, Ya, baik Pak. Tapi profesi- sejauh ini penerbit adab dalam melayani buku Bapak untuk diterbitkan ini seperti apa Pak? ya apa ya, super cepat lah. Super Masya cepat gitu ya, super cepat ya. Ya tetap kalau kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala ya, terlepas dari itu kendala-kendala atau kekurangan itu apa namanya masih ditoleransi karena kan penerbit adab memberikan kesempatan pada kami untuk apa mengoreksi sebelum naik cetak gitu gitu ya. Allah. Ya Sesuai dengan bagus lah ya. tagline kita sih Pak. Jadi cepat, murah, dan Betul ya. berkualitas. Ya. Ya Dan kita bisa dibuktikan lah sesuai apa ya uh, di bukan promo apa artinya info awal ya. Karena ini kan iya, kami pertama kali ya ke sini. iya. Jadi kita berarti ini berdasarkan dari Bapak nih ya kan asli ya penilaiannya gitu terhadap Ya, baru gitu ya Pak ya. Mungkin baru untuk pertama ya, kali kan buku ini bisa jadi ya baru ya. penilaian yang berarti juga buat kita Pak untuk Ya. bisa terus tetap apa ya mengutamakan eh, kenyamanan juga dan juga sesuai dengan visi misi perusahaan juga gitu sih Pak. Iya, Berarti iya. Pak ya nanti ke depannya Bapak rekomendasikan buku-bukunya atau penulis-penulis lain yang Bapak kenal untuk bisa Insya Allah, diterbitkan. insya Allah kita apa namanya simbiosis, simbiosis mutualisme gitu ya, Iya Pak. saling Kami pun kolaborasi dalam kebaikan. Insya Allah kami memfasilitasi itu. baik Pak, iya. Karena kami pun apa namanya ya pasti sangat-sangat berterima kasih banyak banget dan akan selalu menunggu karya-karya penulis-penulis hebat seperti Pak Ramdhani Abdurrahim dan juga Pak HS Fikri ini gitu. Baik Pak, untuk Insya sesi Allah. bedah itu seperti itu sudah selesai. Jadi untuk bedah buku hidup makin berarti dengan bimbingan Nabi ini luar biasa banget. Karena dari proses pembuatan bukunya nggak gampang gitu. Ada banyak proses-proses yang dilalui dan juga perjuangan-perjuangan yang luar biasa gitu. Karena nggak semua orang mampu menyelesaikan bukunya untuk bisa sampai terbit gitu. Semoga bukunya bisa sesuai dengan keinginan para penulisnya biar makin bermanfaat banyak di
ini yang menjadi referensi untuk target-target sementasi yang sudah Bapak sebutkan tadi gitu ya. Dan ini pasti bakalan bermanfaat banget sih Pak untuk kita-kita juga, untuk semua generasi, apalagi memang kehidupan gitu. Kehidupan itu udah benar-benar relate banget untuk bisa terus digali nih pelajarannya gitu. Karena sebenarnya kita udah ada bimbingan nih, ada kunci nih, yaitu kuncinya dari para nabi ini yang udah Betul. menjelaskan dari dulu gitu, yang udah ditaruh di hadis-hadis yang wow banyak banget gitu. Tapi dengan adanya buku Hidup Makin Berarti dengan Bimbingan Nabi ini, banyaknya hadis-hadis itu yang korelasinya tentang kehidupan itu jadi jauh lebih bermanfaat dan sangat-sangat membantu banget gitu untuk bisa dijadikan referensi kehidupan dan dipraktekkan kehidupan seperti itu ya Pak ya. Terima Amin, kasih amin, ya Allah. Amin. Pak Ramdhani Abdurrahim untuk waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk membedah buku Hidup Makin Berarti dengan Bimbingan Nabi ini. Terima Sama-sama kasih. Mas Carwani Ali dan juga segenap penerbit adab di Indramayu makin sukses. Tambah Amin. barokah. Baik, Pak. Saya tutup ya, Pak ya. Ya, Iya. Baik, Sobat Literasi, itu adalah sesi adab info mengenai bedah buku, dan bedah buku yang kita bedah ini adalah Hidup Makin Berarti dengan Bimbingan Nabi, yang merupakan karya dari Bapak Ramdhani Abdurrahim dan Bapak HS Fikri yang luar biasa perjuangannya, dan semoga buku ini benar-benar banyak manfaatnya dan pastinya bisa membantu amin kita, ya Allah. terutama untuk para generasi apapun, baik milenial, milenium ataupun generasi Z juga yang sudah mulai memasuki, ini cocok banget untuk teman-teman miliki, karena buku ini sangat apa ya, selain bermanfaat itu dia juga ada banyak keunggulan dibandingkan buku-buku yang lainnya yang serupa dengan genrenya atau judulnya, karena seperti yang sudah disampaikan oleh penulisnya langsung ya, yaitu Bapak Ramdhani Abdul Rahim, yang sudah menyampaikannya singkat, padat, namun dikonsep secara ringkas. Jadi teman-teman bisa miliki buku ini, itu udah langsung paket komplit banget gitu. Betul ya Pak ya? Betul ya. Oke, baik. Oke, Sobat Literasi, segitu aja videonya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di informasi-informasi di Adab Info, di hanya di channel Penerbit Adab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.